Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Bu Arni. Bu Nurul gimana hari ini? Ceria, Alhamdulillah, sehat? Alhamdulillah sehat. Saya dengar-dengar hari ini jenengan mau mengadakan coach dengan siapa? Bu Ika ya? Bu Ika, ya hari ini ada kebetulan kemarin Bu Ika telepon katanya hari ini mau menemui untuk sharing-sharing. Nggak tahu ada sesuatu yang mau didiskusikan katanya. Ah gitu ya udah. Saya bangga sekali dengan dan saya senang sekali. Nanti jangan lupa ya menyatakan kompetensi apa yang diinginkan nanti biar bisa berjalan dengan lancar. Gitu. Oke, di kegiatan ini kayaknya kita akan ini menguatkan kompetensi tentang bagaimana di coaching ini nanti saya bisa hadir secara penuh, bisa memberikan pertanyaan yang terbuka dan berbobot dan bisa mendengarkan Bu Ika dengan segala rasa ya, sehingga ada keterkaitan emosional antara saya dan Bu Ika. Tapi kayaknya nanti saya lebih ingin mengembangkan kemampuan di bagaimana bisa memberikan pertanyaan yang terbuka dan berbobot serta bisa hadir secara sepenuhnya pada kegiatan coaching ini. Oke, bagus sekali Bu Nuaf ya. Nanti jangan lupa ada alur tirta sehingga apapun yang akan terjadi nanti bisa mengalami seperti apa adanya. Oke, siap. Kita tunggu Bu Ika dulu, tapi nanti jenengan kan di sini untuk melakukan observasinya, untuk melihat proses coachingnya. Insya Allah saya akan mengikuti jalannya coach jenengan dengan Bu Ika nanti supaya ada refleksi berikutnya. Oke, ada umpan balik. Oke, nanti kayaknya mungkin sebentar lagi Bu Ika akan datang. Oke, Bu Ika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Ika? Maaf ini Bu Nurul ganggu waktunya ya. Tumben mau ke sini. Semoga lagi gak repot ya Bu. Kebetulan lagi agak longgar hari ini. Ada acara apa ini mau ke sini? Enggak, ini loh apa ya? Kemarin kan saya udah. Iya, lupa kalau kemarin sudah telepon untuk agak sharing-sharing di hari ini. Iya, ya ini loh Bu Nurul ya sedikit mau curhat. lagi suntuk aja. Lagi suntuk aja. Jadi ya ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan lah dengan Bu Nurul. Jadi semoga nanti bisa dapat pencerahan gitu. Seperti sinar saja. Iya. Lagi gelap gulita. Lagi gelap gulita. Mendung. Bu Ika berharap setelah pembicaraan ini apa yang Bu Ika harapkan? Ya setidaknya saya dapat gambaran lalu gimana sih menghadapi situasi yang sedang saya hadapi saat ini. Semoga bisa begitu ya nanti ya. Ya semoga. Insya Allah. Kalau boleh tahu apa ya permasalahannya? Ini saya langsung aja Oke. Ini Bu Nurul, jadi sekarang saya tuh lagi suntuk karena banyak sekali tugas-tugas yang menumpuk yang harus saya kerjakan dan saya ngerasa apa ya tugas ini tuh datang bertubi-tubi terus sampai saya rasanya sesak nggak bisa bernafas nggak bisa bernafas karena datang saya bingung mana dulu yang harus saya kerjakan gitu. Jadi setiap kali saya buka laptop itu saya bingung mana dulu yang harus saya kerjakan gitu. Oke. Kondisi ini merupakan kondisi yang benar-benar tidak Bu Ika inginkan ya. Iya. Kalau boleh tahu ini sejak kapan ini perasaan ini muncul tiba-tiba jenuh, karena saya dulu mengenal Bu Ika orang yang tidak pernah jenuh untuk mengerjakan sebuah pekerjaan kayak apapun. Sejak kapan ini masalah ini muncul? Puncaknya sih sebulan belakangan ini lah. Gitu. Karena kan ya memang kami kan ada beberapa tugas ya Bu. Kan saya lagi studi akhir, kemudian lagi penyelesaian tesis yang deadline pasti gitu, terus ada tugas tambahan ya Bu Nurul apa yang diberikan gitu Bu Nurul oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai koordinator PK, kemudian sebagai koordinator guru wali, terus belum lagi harus mengatur jalannya PLPK, klien dengan deadline setiap 3 hari harus setor laporan. Nah, belum kegiatan guru. Multitasking. Jadi saya merasa berat dan ya itu sampai harus lembur malam-malam tapi kayak kok nggak selesai gitu. Banyak tugas-tugas yang kayaknya apa ya molor dari yang harusnya selesai itu. Seperti yang dikatakan Bu Ika, katanya ini kondisi yang benar-benar tidak diinginkan dan ini membuat Bu Ika berada di kondisi yang tidak ideal menurut Bu Ika. Tidak jenuh, motivasi mungkin menjadi berkurang. Kira-kira di
Saat ini kondisi Bu Ika posisinya di angka berapa ya? Artinya di posisi sampai seberapa parah itu kejenuhannya? 9 mungkin Bu kalau 1 sampai 10. Kejenuhannya 9 ya? Iya. Berharap bisa sampai turun ke berapa itu kejenuhannya sehingga motivasinya benar-benar bisa muncul lagi? Iya. Kalau turun di bawahnya 5 saya tahu tidak mungkin. Maksudnya dengan ya banyaknya tugas saya emban, saya tahu tidak mungkin. Tapi setidaknya ya mungkin bisa 6 atau 7 sehingga saya merasa saya bisa bernafas. Gitu. Kalau selama ini walaupun kondisinya seperti ini, pernah nggak Bu Ika berada di kondisi seperti ini tapi Bu Ika masih baik-baik saja? Pernah nggak seperti itu? Artinya tetap ada kerjaan yang menumpuk, tanggung jawab yang menumpuk, tapi tetap bisa menjalani dengan kondisi yang sangat baik. Pernah nggak seperti itu? Pernah sih Bu, pernah. Jadi dulu waktu masih kuliah dan itu kan kayak koas gitu kan, kuliah saya harus magang itu sampai saya nggak tidur gitu kan untuk menyelesaikan tugas-tugas tuh sampai berbulan-bulan gitu. Tapi ya saya cukup enjoy gitu karena saya banyak yang mensupport lah, mungkin membantu saya menyelesaikan berbagai tugas. Nah berarti kalau seperti itu dengan kondisi yang sama, dengan pekerjaan yang banyak tetapi dengan rasa yang berbeda, kira-kira pasti akan ada penyebab yang membuat itu jadi rasanya berbeda. Iya. Kira-kira apa ya kalau boleh tahu? Agak kepo ini. Kalau boleh tahu? Karena dulu kayaknya saya jadi mikir why gitu dulu enjoy kok sekarang enggak gitu. Betul. Iya, karena mungkin saya ngerasa bahwa support sistem yang saya dapat dulu mungkin sekarang tidak saya rasakan. Jadi saya merasa beban sebegini banyak itu harus saya tanggung sendiri. Tapi intinya begini, tetap seakan-akan Bu Ika tetap bekerja gitu. Terus tapi merasa pekerjaan itu belum bisa terlaksanakan dengan baik, seperti itu kan yang dipikirkan Bu Ika saat ini? Iya betul Bu, bahkan kadang saya merasa 24 jam tuh kurang gitu untuk saya, sehingga saya harus membawa pulang pekerjaan, kemudian tengah malam saya harus bangun untuk bekerjakan dan itu membuat muncul konflik baru lagi dengan suami di rumah gitu. Itu tapi tugasnya terselesaikan atau tidak? Cenderung itu artinya kita menghabiskan banyak waktu, tapi tugasnya terselesaikan atau tidak? Terselesaikan tapi tidak sesuai dengan target yang saya sesuai dengan target ini. Kalau berhubungan dengan fokus bagaimana? Tetap bisa fokus bekerja atau bagaimana? Bisa Bu, cuman ya itu karena sekarang kan banyak aktivitas di satu sisi saya harus menyelesaikan laporan dalam tenggat waktu 3 hari. Sementara di sisi lain tugas-tugas yang lain ini kan juga menyita saya sehingga tidak bisa fokus untuk menyelesaikan apa yang harus saya kerjakan gitu. Kalau saya mungkin merasa lebih baik saya dikasih satu beban yang berat banyak tapi pada satu hal. Kalau ini kan uangnya banyak jadi saya itu kan kayak noleh tuh kali gitu. Itu kan sesuatu yang tidak mudah ya untuk kita kan dengan banyaknya macam jenis pekerjaan dan harus diselesaikan dalam waktu. Nah, pernah nggak Bu Ika kemudian memilah pekerjaan-pekerjaan itu sehingga tahu mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, mana yang harus kayaknya agak longgar diselesaikan? Iya, mungkin itu ya yang dulu itu saya lakukan dulu. Tapi mungkin sekarang karena itu ya saya jadi teringat karena bertubi-tubi kan itu gitu, sehingga itu mungkin akhirnya membuat saya hanya merasa bahwa semakin berguna tapi saya tidak melis apa saja sih sebenarnya harus saya lakukan gitu, kapan deadline dari setiap tugas saya ini gitu. Jadi ya bisa jadi mungkin karena itu juga akhirnya membuat saya merasa ya itu tidak bisa bernafas. Kalau kira-kira kita kemudian meng-list seperti yang disampaikan oleh Bu Ika tadi, kira-kira pekerjaan kita menjadi lebih fokus atau tidak untuk menyelesaikan pekerjaan di hari ini? Iya, itu akan sangat membantu saya. Jadi saya memang baru terpikir gitu ya Bu, apa yang membedakan dulu dengan saya sekarang gitu, kenapa saya sekarang kok lebih keteteran lah hitungannya gitu, karena mungkin saya yaitu lupa untuk melis gitu apa saja sih tugas yang datang meskipun ada tugas baru. Jadi saya seringkali kan mungkin teralihkan, saya lagi fokus dengan tugas ini, datang baru tugas ini saya menoleh lagi, terus ada lagi yang baru ini nggak selesai, tugas lagi. Nah
Akhirnya kalau seperti itu gimana? Ketika kita belum selesai mengerjakan ini, kemudian mengerjakan lagi, kira-kira pekerjaannya itu bisa terselesaikan ataukah tidak? Enggak, karena ya itu, jadi banyak yang kemudian tidak selesai karena tidak fokus ya. Betul, karena ya itu tadi apa, karena mungkin saya tidak melis, sehingga saya tidak fokus pada kapan sih tugas ini harus selesai sebetulnya. Gitu. Kalau saya melis, kemudian saya buat catatan kapan tugas ini selesai, barangkali mungkin membuat saya tahu kan, oh ini dulu yang harus saya kerjakan karena ini deadline-nya yang paling mepet, selanjutnya ini. Iya sih Bu, saya baru kepikiran barangkali itu memang yang harus saya lakukan. Gitu. Kadang-kala kita punya rencana harian, rencana mingguan, dan rencana bulanan seperti itu karena begitu banyak. Nah, kira-kira apakah memungkinkan ya kalau kita misalnya memotong-motong pekerjaan itu, ini harus selesai di sini, biasanya apa yang dilakukan agar kita memastikan bahwa hari ini bisa selesaikan A, hari ini bisa selesaikan. Kira-kira menurut Bu Ika apa yang bisa dilakukan seperti itu sehingga pekerjaan bisa selesai satu. Iya, jadi sepertinya saya nanti akan list gitu apa saja tugas saya itu, kemudian apa saja deadline ya tugas itu, kemudian bagaimana tugasnya, paling nggak ya ngintip sedikit tugasnya apa. Jadi setidaknya saya kalau toh pun harus beralih dari satu tugas ke tugas yang lain itu saya sudah punya gambaran. Oh nanti untuk tugas yang kedua itu bentuknya begini, yang ketiga begini gitu. Jadi saya tidak butuh waktu yang lama untuk menyesuaikan dan beradaptasi dengan tugas yang berikut. Kalau seperti itu pekerjaan kayaknya menjadi lebih sepertinya akan lebih membuat saya lebih bisa bernapas, lebih efektif gitu. Iya betul. Terus ada kalanya juga kelelahan kita itu disebabkan karena mungkin kita butuh mencintai diri kita sendiri. Kira-kira bisa nggak itu Bu Ika misalnya bagaimana caranya untuk merefresh kembali sehingga ketika kembali ke pekerjaan kondisinya menjadi fresh lagi? Iya, mungkin di satu sisi ini kali Bu ya, saya tetap harus disiplin dalam artian meskipun saya tengah malam harus bekerja, tapi saya tetap ada batasan maksimal mungkin ya ketika saya bekerja, karena ya bagaimanapun kalau saya tidur malam tubuh lelah itu pasti juga bukan hanya mempengaruhi saya secara fisik, tapi juga akan mempengaruhi saya secara psikologis gitu. Ini pagi harinya ketika bekerja juga gak fokus, lelah, gak bisa konsentrasi, dan ujung-ujungnya juga akan menghambat pekerjaan saya. Sepertinya saya akan coba mulai membatasi kira-kira jam berapa saya maksimal boleh mengerjakan tugas-tugas itu. Kayaknya semakin kesininya Bu Ika sudah semakin menemukan apa yang harus dilakukan atas apa yang dirasakan. Berarti kesimpulannya kira-kira apa yang harus dilakukan Bu Ika sedemikian hingga pekerjaannya tidak terasa menghimpit dada, terus kemudian menjadi tidak bersemangat lagi untuk kira-kira kalau berdasarkan apa yang kita bincangkan dari awal sampai akhir, kira-kira apa yang harus dilakukan Bu Ika untuk itu? Iya, yang pertama itu sih. Jadi saya mulai akan menuliskan gitu ya semua tugas-tugas saya. Kemudian bukan hanya menuliskan, tapi saya juga menuliskan kapan deadline dari tugas ini. Kemudian kalau perlu mungkin ditambahkan agak rinci gambaran tugasnya itu seperti apa. Misalkan kayak membuat video, membuat laporan itu. Terus kemudian barangkali juga bahan saya butuhkan gitu. Karena kalau saya tahu ada 4 tugas nih yang harus saya kerjakan, deadline yang pertama, kedua, ketiga, keempat, nanti bahan yang saya butuhkan untuk menyelesaikan, misalkan harus buat video itu sambil saya bisa ancang-ancang hari gitu. Itu kalau di TikTok kayak daily of my life. Begitu kan? Iya, betul. Menurut sepertinya mungkin karena itu belum saya lakukan. Jadi karena ya itu tadi, jadi barangkali karena saya mengambil semua tugas-tugas itu sendiri, saya kerjakan semuanya sendiri, akhirnya numpuk di saya semua sendiri gitu, akhirnya ya itu membuat saya berada di Oke, kayaknya ada seberkas sinar yang sudah kayak wajahnya menjadi berbeda ketika sebelum datang ke sini. Bukan hanya seberkas. Oke, kalau seperti itu, saya yakin apa Bu Ika bisa menjalani apa yang sudah kita rencanakan pada hari ini. Ya, insya Allah saya punya pandangan positif lah. Akan saya coba insight yang saya dapat hari ini, saya praktekkan sehingga saya lebih mudah lah dalam menjalani tugas-tugas ini, karena saya paham bahwa saya juga tidak mungkin bisa menghindari pastilah ini semua. Jadi setidaknya ya semoga ini membuat saya lebih ringan lah. Ada yang mengatakan bahwa kalau kita punya rencana itu
ketika kita yakin maka jangan pernah lama menunda. Kira-kira Bu Ika siapnya kapan ini untuk bisa benar-benar merealisasikan rencana yang sudah kita temukan? Sepertinya nanti malam. Aduh. Saya merasa bebannya banyak dan ini sudah harus mulai segera diurai gitu. Jadi nanti malam saya mulai mau mencoba melis dulu lah, minimal melis dulu apa saja sih sebetulnya tugas dan tanggung jawab saya gitu. Saya yakin kok Bu Ika pasti bisa melakukan ini dengan sangat baik, karena Bu Ika adalah seseorang dengan yang memiliki daya juang yang luar biasa untuk menyelesaikan masalah. Oke, sukses untuk Bu Ika. Terima kasih atas pencerahannya hari ini. Jadi saya sudah ngerasa lega. Semoga nanti malam saya bisa tidur dengan nyenyak. Oke, sukses untuk Bu Ika. Semoga hari-hari kedepannya semakin memberikan banyak kebaikan dan memberikan banyak kebermanfaatan bagi orang lain. Oke, terima kasih banyak Bu. Oke. Jangan kapok-kapok ya Bu, kalau saya kesini lagi untuk minta pencerahan. Oke Bu Arni, saya sudah melakukan coaching dengan Bu Ika. Oke, terima kasih Bu Nuaf selaku coach dan Bu Ika selaku coaching. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, termasuk kompetensi yang telah disampaikan ke saya. Kemudian jalannya Alur Tirta sudah sesuai dengan apa yang ada dengan kesepakatan. Kemudian yang ingin boleh saya tahu gimana perasaan Bu Nuaf selaku coach dan nanti Bu Ika selaku coach. Oke, setelah melakukan coaching ini, saya merasa sudah mempraktekkan dan sudah berusaha untuk memperkuat kompetensi-kompetensi seperti yang kita sepakati di awal, yaitu bagaimana kita bisa menghadirkan diri kita secara penuh, kemudian bagaimana bisa memberikan pertanyaan terbuka dan berbobot, dan bagaimana bisa mendengarkan dengan sepenuh rasa. Semoga ini, saya merasa ini sudah terlaksana dengan baik, dan semoga memang sudah terlaksana dengan baik, dan sesi ini membuat kita menjadi bisa saling memahami satu sama lain tentang permasalahan dan berusaha untuk menyampaikan dan menggali potensi-potensi yang ada di Bu Ika. Oke. Kemudian Bu Ika bagaimana rasanya? Kalau saya sebagai coach dan mendapatkan coach seperti Bu Nuaf, yang pertama saya rasakan adalah beliau hangat. Jadi untuk saya yang sedang galau turun mungkin ya. Betul. Jadi yang pertama adalah sambutan coach yang hangat itu setidaknya sudah menenteramkan dulu. Okay. Terlebih ketika kemudian ngobrol dengan beliau banyak senyum, terus istilahnya menyambut saya dengan rasa, begitu itu membuat saya adem gitu. Nah, kemudian ketika sesi-sesi pertanyaan dan ditanya beliau gitu, itu saya dapat insight gitu dari pertanyaan beliau gitu, karena kan memang kasus yang kita ambil itu kan dari pengalaman gitu ya. Nah ini saya juga iya gitu, kenapa ya kok dulu berbeda ya dengan sekarang ya. Nah pertanyaan beliau memancing saya untuk melakukan introspeksi gitu, untuk bertanya lagi pada diri saya, mengapa saya merasa dulu begini dan sekarang begini gitu. Dan dari pertanyaan beliau akhirnya muncul, oh iya berarti saya dulu melakukan ini dan sekarang tidak ini, artinya itu yang sekarang harus saya lakukan gitu. Jadi itu kemudian muncul ketika beliau bertanya dengan saya gitu. Jadi meskipun beliau tidak memberikan solusi, Bu Ika harus begini gitu, tapi pertanyaan beliau itu membantu saya untuk merefleksikan diri saya sendiri gitu, sehingga saya menjadi punya solusi atas permasalahan yang saya hadapi gitu. Oke. Bu Ika benar-benar puas ya dengan terpuaskan. Semoga kita puas, bunuh nggak lemas gitu. Yang telah tergali pertanyaan kemudian mengalir dengan sendirinya solusi bukan solusi menggali potensi yang ada. Sebenarnya sudah tahu, tapi dengan pertanyaan Bu Nuaf yang sangat mendera-dera dengan sadunya penting, sehingga Bu Ika tahu sendiri ya bahwasanya saya harus seperti ini. Oke, semangat semuanya. Terima kasih. Oke, demikian sesinya ya Bu ya. Sudah? Oke. Demikian sesi dari coaching kali ini. Semoga memberi banyak manfaat bagi siapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.